Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan-Nya. Kita semua boleh kembali dipersatukan dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan pujikan pujian dari PKJ 13, baitnya yang pertama dan kedua, Kita Masuk Rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Marilah, ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa rohnya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Ibu bapak saudara, rasanya kalau kita mendengar tentang kasih, ajaran ini tampaknya sudah berkali-kali kita dengar. Berkali-kali kita dalam seumur hidup kita ya, kita seringkali mendengar kasih itu seperti ini, kasih itu seperti itu dan sebagainya. Tetapi bagaimana kalau misalnya kita merenungkan sedikit tentang kasih kepada sesama kita yang tertindas? Bagaimana kemudian jika kasih itu coba kita arahkan kepada kelompok-kelompok yang tertindas saat ini? Misalnya kepada kelompok anak jalanan, kepada kelompok yatim piatu, dan kepada kelompok-kelompok lain yang tertindas. Kasih seperti apa yang bisa kita berikan? Pada pagi hari ini kita akan mencoba untuk belajar. Belajar untuk mengerti dan memahami kasih Allah yang paling sederhana, yang mungkin bisa kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara, sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan pujikan pujian dari Kidung Jemaat, dari PKJ 221, Kasih Allah Pengikatnya. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Allah. Kita satu di dalamnya.
Mari nikmati kasih-Nya, mari diandaikan agar dunia kita satu di dalamnya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Allah Bapa sumber segala pengampunan, kami bersyukur karena Engkaulah Allah yang begitu mengasihi kami, begitu dekat dengan kami dan begitu hadir untuk kami. Namun seringkali ya Tuhan, dalam hidup kami sehari-hari, kami kerap kali melukai hati-Mu. Kami kerap kali melakukan hal-hal yang justru tidak sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan. Oleh karena itu ya Bapa, kami memohonkan pengampunan daripada-Mu. Biarlah kasih Tuhan itu dan pengampunan dari Yesus Kristus boleh menyertai kami semua dan boleh turun atas hidup kami satu demi satu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Menyambut pengakuan dosa kita, saya diberikan berita anugerah kepada Bapak Ibu yang telah dengan tulus hati mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Berita anugerah terambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. 1 Petrus 4 ayat 24 sampai 25 yang berbunyi demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam damai bagi ibu bapak saudara. Kepada adik-adikku sekolah minggu, apakah ada di sini? Mungkin bisa maju ke depan sebentar. Ya. Ibu bapak saudara, kita akan mengutus adik-adik kita ini menuju ke sekolah minggunya. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau telah menghadirkan adik-adik kecil kami ini yang saat ini ada di depan kami. Kiranya Allah Engkau akan terus memberkati mereka, menuntun mereka, dan kiranya Engkau sendiri yang selalu hadir di dalam hati mereka, supaya mereka selalu boleh tahu bahwa Tuhanlah yang selalu mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita pujikan PKJ 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku
ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Bapa untuk kasih dan penyertaan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Allah, Engkau yang akan memimpin pembacaan firman pada hari ini, dan supaya apa yang kami baca dan kami renungkan itu boleh tertanam dalam hati kami, dan terlebih Tuhan, boleh kami juga lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Lukas. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Saya akan bacakan untuk ibu, bapak, dan saudara sekalian. Pada suatu hari berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesamamu manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Jawab Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah saudara yang bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Berbahagialah orang yang hatinya tak
Ibu, Bapak, dan Saudara. Selamat pagi sebelumnya ya. Kita sudah lama tidak berjumpa. Terakhir berjumpa itu seperti tahun lalu ya Pak ya. Tahun lalu kita berjumpa. Tidak menyangka saya masih bisa berdiri di atas mimbar ini. Untuk berjumpa dengan Ibu, Bapak, Saudara sekalian. Mungkin juga masih ada yang melihat rekaman begitu ya. Kalau misal kita ikut sekolah minggu. Ada satu lagu sekolah minggu berbunyi seperti ini. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang pada semua, seperti kasih Yesus. Coba kita lihat di bagian paling belakang. Seperti kasih Yesus. Kasih Yesus itu seperti apa sih? Kalau misalnya tadi saya di kata pembuka sudah mengatakan bahwa mengasihi dengan sederhana. Apakah kasih Yesus itu sesederhana itu? Hari ini kita akan mencoba untuk merenungkan, mendalami makna kasih Yesus itu dalam sebuah cerita yang mungkin juga sudah sering kali kita dengar. Kisahnya adalah kalau dari Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judulnya adalah Orang Samaria yang Murah Hati. Namun saya cukup tergelitik Ibu, Bapak, dan Saudara. Kalau kita mencoba melihat di bagian yang kita baca hari ini. Nama orang Samaria yang kerap kali kita agung-agungkan sebagai orang yang bersikap paling benar dalam teks ini tidak tertulis. Coba kita melihat lagi teks kita ya. Di situ hanya tertulis adalah lalu datang seorang Samaria di ayat 33. Tidak diberikan nama sama sekali oleh teks Alkitab. Baik itu di Injil Matius, di Injil Markus maupun di Injil Lukas. Artinya apa? Sebenarnya Ibu, Bapak, Saudara, penulis Injil, baik itu Matius, Markus, dan Lukas, tidak menganggap bahwa nama orang Samaria ini penting. Sedangkan nama sebenarnya adalah sebuah identitas. Jadi bisa disamakan bahwa sebenarnya identitas orang Samaria ini tadinya bukan hal yang penting. Bukan hal yang wah untuk kita bahas. Tetapi ada hal yang perlu kita coba renungkan lebih dalam. Apa yang ia lakukan? Kalau misal kita melihat dalam satu teks gambaran yang besar. Di sana dikatakan bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Jarak dari Yerusalem ke Yeriko itu kurang lebih adalah 39,7 km. Kalau misalnya saya samakan, mungkin itu adalah jarak dari Semarang sampai dengan Ungaran dan terus rada bablas dikit gitu ya. Rada bablas tuh rada lebih dikit gitu. Ke arah Bandungan mungkin atau ke arah Salatiga atau ke arah Ambarawa. Dalam jarak yang sedemikian jauh, jalan itu saya yakini pasti ada orang. Pasti ramai. Mungkin kalau kata teman saya, mungkin jalan ini mungkin jarang dilewati. Tetapi ada pasti orang yang lewat situ. Yang uniknya adalah di jalan ini dikatakan ada seorang yang juga tidak disebutkan namanya. Artinya orang ini tampaknya tidak begitu penting. Namun dia menjadi tokoh utama buat saya. Orang yang kemudian disesah. Orang yang kemudian dirampok oleh penyamun-penyamun. Kalau misalnya kita mencoba membaca bagian firman kita hari ini. Yang menarik adalah setelah dia disesah, setelah dia dirampok, muncullah 3 tokoh. Yang pertama adalah imam, yang kedua adalah orang Lewi, dan yang ketiga adalah orang Samaria. Tetapi hati-hati di sini. 2 tokoh pertama, imam dan Lewi. Para imam dan Lewi ini lewat, dikatakan oleh Injil Lukas, sekedar lewat aja. Kenapa sih? Ini ada hubungannya sama tadi yang saya katakan di awal.
Orang yang tidak diketahui namanya ini disesah dan hampir meninggal. Orang yang hampir meninggal dalam hukum zaman dahulu kala, dalam hukum yang tertulis di Alkitab kita, di Imamat misalnya, adalah orang yang najis. Jadi jelas, kalau para imam dan orang Lewi saat itu tidak mau memegang dia. Karena takutnya begini, kalau begitu dipegang orang ini meninggal, jadilah dia mayat. Saat orang Lewi memegang mayat, jadilah ia najis. Padahal kita ingat juga Yerusalem merupakan pusat pemerintahan, pusat agama dan pusat ekonomi. Ada kemungkinan imam dan Lewi ini akan beribadah. Tetapi kalau mereka memegang mayat, maka mereka menjadi najis. Otomatis mereka tidak bisa beribadah. Jadi bagi mereka ibadah mereka itu sangat penting. Tidak peduli siapa yang mereka lewati. Berhenti sampai di sini. Jangan-jangan kita juga sama seperti orang Lewi dan para imam. Tetapi kita lihat ada seorang Samaria. Beda lagi. Dia, seorang Samaria ini, menaiki keledainya, kemungkinan besar dia adalah seorang pedagang. Kalau misalnya kita membaca di bagian ini, sedang turun melewati jalan yang sama, tetapi responnya berbeda. Responnya dia adalah menolong orang yang sudah hampir mati ini. Tidak peduli apakah orang yang hampir mati ini nantinya akan mati dan menjadi mayat, tetapi ia menolongnya terlebih dahulu. Dan bahkan diceritakan orang ini kemudian membawa orang yang telah dirampok tadi ke penginapan. Ada dua macam bentuk sikap, respon. Yang menarik adalah di jalan itu saya sih meyakini ya, tidak hanya 3 orang yang lewat. Sepi banget kalau misalnya jalannya 3 orang doang yang lewat gitu ya. Mungkin akan ada orang-orang yang lain yang lewat. Tetapi, apa yang mereka lakukan? Saya mencoba mengajak Bapak Ibu berefleksi saat ini. Kalau kita adalah orang yang melewati jalan itu saat itu, apa yang kita lakukan? Apakah kita sama seperti imam dan orang Lewi tadi? Yang memikirkan bahwa, oh aku harus segera sampai ke bait Allah. Dan aku tidak boleh menajiskan diriku barang sedikit pun. Dengan membiarkan orang yang sudah hampir mati itu. Atau kita justru sama seperti orang Samaria. Ingat bahwa orang Samaria itu bukanlah orang yang terpandang, Ibu Bapak Saudara. Dalam sejarah Alkitab mengatakan bahwa orang Samaria itu adalah orang dari hasil perkawinan campur. Dalam hukum Yahudi, hasil perkawinan campur itu bukanlah hasil yang murni. Jadi orang Samaria ini bukanlah orang yang terpandang sebenarnya. Orang Samaria ini bukanlah orang yang bisa dikatakan, oh kayak kayak penatua atau enggak. Orang Samaria itu orang biasa yang bahkan juga dibuang oleh masyarakat. Tetapi penulis Injil Lukas ingin menunjukkan bahwa orang yang dibuang itulah yang menjadi tokoh utama. Memberi kasih Allah itu kepada sesamanya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melakukan itu? Dalam perjalanan kita dari rumah misalnya menuju ke gereja. Apakah kita melihat saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang berteriak, saat ini sedang mengeluh? Lalu bagaimana respon kita? Bagaimana tanggapan kita terhadap mereka? Bukan hanya itu saja saudara-saudara. Kita hanya sering berfokus pada ibadah-ibadah kita.
Kita sering hanya berfokus pada saat teduhnya kita aja. Tetapi kita lupa bahwa di dalam saat teduh kita itu muncul satu hal. Kasih Allah untuk kita. Tetapi maukah kita kemudian membagikan kasih Allah itu bagi sesama-sesama kita? Yang saat ini sedang kacau, sedang kalut, sedang berkesusahan. Apakah kita mau memberikannya? Memberikan kasih Allah memang bukanlah hal yang mudah. Memberikan kasih Allah, saya yakini juga bukan hal yang semudah membalikan telapak tangan seperti ini. Enggak. Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Lalu sekarang, apakah kita mampu mengasihi sesama kita? Siapapun itu. Dengan kasih yang daripada kasih Allah itu sendiri. Ada sebuah lagu. Lagu ini buat saya pribadi adalah lagu yang begitu menyentuh. Lagu ini adalah sebuah lagu yang mungkin bisa menjadi perenungan kita bersama. Seperti apa sih kasih Allah bagi kita? Mungkin kita bisa nyanyikan bersama. Berikanku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikanku mata seperti matamu, membawa jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada di dalam rencananya dan melakukan perbuatan yang besar. Perhatikan refnya. Memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Saya minta ibu bapak saudara sekarang memperhatikan bagian refrainnya ya. Memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Dan di bagian akhirnya, jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Pertanyaannya, memiliki hati seperti hati Tuhan, memiliki kasih seperti kasih Tuhan itu bukan hal yang mudah. Tetapi, kalau misalnya kita mencoba mendengarkan lagu yang tadi, memulihkan hati yang terluka, apakah kita kemudian melihat sesama-sesama kita yang ada di sekitar kita saat ini? Mungkin ada di antara mereka yang saat ini sedang terluka. Mungkin saat ini ada yang sedang menangis. Tangisan mereka bahkan tidak terdengar oleh kita. Tetapi apakah kita mampu untuk memulihkan hati yang sudah terluka itu? Gak ribet. Kalau bahasa saya gitu ya, gampangannya gitu, gak ribet. Cukup dengan hadir di sampingnya. Membersamai dia. Dan mengatakan bahwa aku mengasihimu. Itu adalah hal paling sederhana yang mungkin bisa kita lakukan kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita yang mungkin saat ini mereka sedang tadi memiliki hati yang sedang terluka, memiliki hati yang sedang hancur lebur. Entah karena barusan pandemi selesai, belum selesai ya, pandeminya juga masih ada. Mungkin mereka kehilangan pekerjaan mereka. Mungkin mereka kehilangan
sanak saudara mereka. Mungkin mereka memiliki pergumulan yang begitu berat. Apa kemudian tanggapan kita? Ingat, kasih Yesus itu ada buat ibu, bapak, dan saudara, termasuk juga buat mereka. Dan kita diutus untuk juga boleh mengasihi mereka. Yang kedua tadi, menjadi rumah bagi mereka yang lelah. Artinya apa menjadi rumah bagi mereka yang lelah? Sudah siapkah telinga kita ini panjang untuk mendengarkan keluhan mereka? Sudahkah telinga kita ini sudah cukup panjang, cukup peka untuk mendengarkan sesama kita? Jangankan sesama kita, mungkin yang datang di sini berdua-berdua, atau ibu bapak mungkin bisa melihat ke kanan dan ke kiri, ibu bapak saudara sekalian. Apakah kita sudah cukup mendengarkan mereka? Mendengarkan suara-suara yang bahkan tidak terdengar. Mereka yang sedang kesakitan. Mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, membagi hidup dan milik kita bersama. Membagi hidup bukan berarti kemudian kita cuma sekedar oke, aku memberikan uang gitu ya, atau memberikan makanan, atau memberikan apa. Tetapi saya belajar kalau yang namanya membagi hidup itu adalah berarti memberikan diri kita sebagai seorang Kristen, memberikan diri kita sebagai seorang pengikut Kristus untuk tetap bisa membersamai sesama-sesama kita. Karena apa? Karena Allah sudah terlebih dahulu membersamai kita. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan karena Allah sendiri yang sudah menghibur kita. Makanya dikatakan, jadikan hatiku ini seperti hatimu Bapa. Jadikan hatiku ini ya Tuhan sebagai hati yang seperti hatimu. Hati yang mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Jadikan hatimu ini sebagai hati yang mau menyembah Engkau dengan cara melihat ke kanan dan ke kiri. Melihat sesama-sesama kita yang saat ini mungkin sedang kesulitan. Mungkin sedang berduka. Mungkin sedang dalam kesusahan yang begitu luar biasa. Pertanyaannya, maukah kita sama seperti seorang Samaria yang rela dalam tanda kutip menajiskan dirinya untuk menolong orang yang sudah setengah mati, orang yang sudah hampir menjadi mayat? Atau kita menjadi cameo? Cameo itu gini ibu bapak saudara, kalau misal kita lihat drama atau lihat sinetron gitu ya, kadang itu kan ada ya, tokoh ini tuh cuma muncul sekelibat itu sebentar saja. Jadi bukan tokoh utama ataupun bahkan bukan tokoh pendamping. Kita itu bagaikan cameo sekarang. Kita itu bagaikan orang-orang yang berjalan, seperti tadi saya katakan di awal, berjalan menyusuri jalan yang sama yang dilewati oleh si orang Samaria itu. Pertanyaannya, apakah kita itu sama seperti para imam dan orang Lewi yang lebih mementingkan ibadah kita, mementingkan kesucian ibadah kita dibandingkan sesama-sesama kita? Atau kita seperti orang Samaria yang rela, dalam tanda kutip sekali lagi, menajiskan dirinya dengan menolong orang yang sudah hampir mati tadi? Yesus mengatakan, pergilah dan berbuatlah demikian. Perenungan ini bisa jadi menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan dalam hari lepas hari. Perenungan ini bisa jadi akan menolong kita untuk semakin mengerti siapa Tuhan dan kasih-Nya kepada kita. Sekali lagi, pergilah dan berbuatlah demikian. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi cameo-cameo, yang bukan hanya melewati jalan itu, tanpa melihat saudara-saudara yang ada di samping kanan kiri kami, tetapi boleh menjadi cameo-cameo, yang sama seperti orang yang Samaria tadi, yang boleh sejenak duduk, sejenak menolong, dan bahkan beresiko untuk menajiskan dirinya. Tetapi ya Bapa, ajarlah kami untuk kami memiliki kasih yang seperti kasih-Mu itu. Kasih yang memberikan kami sebuah pemahaman bahwa sesama kami, sesama manusia yang ada di sekitar kami adalah orang-orang yang juga merupakan tangan, kaki, dan bahkan tubuh Kristus sendiri. Sadarkanlah kami ya Bapa, agar kami boleh memahami. Dan lebih daripada itu, ajarlah kami untuk kami boleh melakukan kasih itu kepada sesama kami. Hal-hal sederhana yang mungkin bisa kami lakukan, kiranya Allah juga yang menolong kami. Ajar kami, bukalah mata hati kami, untuk kami boleh melihat sesama-sama kami, tetangga kami, rekan kerja kami. Apakah kami sudah mengasihi mereka? Dan berikanlah kasih-Mu itu kepada kami, untuk kami bisa terus meneruskan kasih Allah itu kepada mereka. Kepada yang sekarang sedang menangis, kepada mereka yang sekarang sedang berteriak minta tolong, kepada mereka yang saat ini sedang kesusahan, kesulitan. Tetapi kami yakin dan percaya, Tuhan yang memberikan kasih itulah yang juga memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, perenungan ini kami tutup dengan satu doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Kami memohon waktu dan perhatian sejenak untuk menyampaikan beberapa warta lisan GKI Kinu Indah hari ini Minggu tanggal 10 Juli 2022. Yang pertama, segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jikalau ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Belum ada, terima kasih. Yang kedua, pada kebaktian Minggu hari ini, tanggal 10 Juli 2022, dilayani oleh Saudara Lei Lukas Christian. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan saudara. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kemudian protokol kesehatan, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa kurang enak badan, dimohon tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu dan dapat mengikuti ibadah rekaman di rumah sore hari. Lalu yang keempat, rapat bidang 3. Rapat bidang 3 GKI Gunung Indah akan dilaksanakan pada hari ini seusai ibadah pukul 9 pagi. Pemimpin pertemuan yaitu Majelis Bidang 3. Untuk agenda evaluasi program dan keuangan sampai 2022. Mohon kehadiran dari seluruh BPH Komisi. Yang kelima, Persekutuan Komisi Usia Lanjut. Ya, mari Ibu Bapak Saudara kita kembali menghadap Tuhan, kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Bapa untuk kasih dan setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk kasih setia yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kami boleh Engkau ajarkan. Menjadi cameo-cameo yang mau mempedulikan sesama kami. Ajarlah kami untuk kami boleh peduli dengan sesama kami yang ada di sekitar kami. Terutama sesama jemaat di GKI Gunung Indah ini. Biarlah ya Tuhan tangan-Mu yang itu tidak cukup panjang untuk boleh merangkul kami,
membantu kami dan menggandeng kami untuk kami boleh melakukan hal-hal itu semua. Kami berdoa ya Bapa, terkhusus untuk jemaat-jemaat yang hari ini yang dalam minggu ini berulang tahun. Kepada Ibu Retno Rukmi Palupi, kepada Bapak Daniel Handoyo Pranoto, kepada Bapak Joko Yulianto, kepada Ibu Hana Sukarni, kepada Ibu Sulistianingrum, kepada Ibu Putri Puspasari, kepada Ibu G. Devi Geovani, kepada Ibu Tirza Rosmiati. Kami bersyukur untuk pertambahan umur yang telah Engkau berikan kepada mereka. Kiranya Engkau sendiri yang akan selalu hadir dalam hati, dalam keluarga, dan berikanlah kasih yang begitu luar biasa daripadamu ya Bapa. Berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang lemah tubuh. Mungkin mereka sedang mengalami kesulitan, mereka mengalami kesusahan. Kiranya Allah Engkau yang hadir untuk menghiburkan mereka. Dan terlebih Bapa, ajarlah kami. Untuk kami juga boleh menjadi cameo Tuhan yang boleh mengasihi mereka, mempedulikan mereka. Sehingga kasih Tuhan itu nyata dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami percaya Tuhanlah yang selalu hadir dalam bangsa dan negara ini. Berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri, dan jajarannya. Kami percaya Engkau sendiri akan selalu hadir untuk mereka. Engkau yang akan memberi Indonesia sebagai negara yang penuh dengan kasih. Indonesia sebagai negara yang saling mempedulikan sesamanya. Kami percaya Tuhanlah yang akan selalu bersama dengan kami dan selalu hadir dalam negara ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami akan menutup doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Hari ini kantong hijau diperuntukkan untuk program renovasi. Dan bagi orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Dan bagi Bapak Ibu jemaat, selain memberikan sampel persembahan jemaat, Bapak Ibu juga dapat mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang tertempel di bangku jemaat. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan naikkan pujian persembahan kita. PKJ 146, bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur untuk kasih pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, dan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami, yang boleh kami nikmati hari lepas hari. Dan di pagi hari ini kami beroleh kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau mengkuduskan, memberkati persembahan kami ini, sehingga boleh dipakai untuk mendukung program-program gerejamu di tempat ini. Terima kasih Bapak. Benar kami akan kembali ke aktivitas kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami dan kami boleh senantiasa mengucap syukur karena Tuhan begitu baik.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita pujikan Kidung Jemaat 260 ayat yang pertama dan yang ketiga. Dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah kerajaanmu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Karena Kaulah empunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Ibu, Bapak, dan Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Allah yang adalah sumber kasih itu menyertai kita semua dari sekarang, saat ini, dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karya-Mu, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karya-Mu, haleluya, amin.